Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenai aplikasi turunan dari fungsi ubah banyak. Dalam kasus yang pertama ini diminta mencari nilai maksimum dan minimum mutlak pada D, ya, daerah domain D. Di sini ketahui fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah X kuadrat Y tambah 4 di dalam domain D, yaitu dengan XY di mana mutlak X kurang dari sama dengan 1 dan mutlak Y kurang dari sama dengan 1. Oke, kita bahas kasus yang pertama dulu. Langkah pertama, kita mau cari titik kritisnya. Nah, dimana untuk mencari titik kritis, kita mencari turunan parsial F terhadap X yang sama dengan 0, serta turunan parsial F terhadap Y sama dengan 0. Di sini kita peroleh Fx-nya sama dengan 2X ditambah 2XY sama dengan 0. Kita keluarkan 2x-nya, jadi 2x kali 1 ditambah y sama dengan 0, sehingga dari sini diperoleh x sama dengan 0 atau y sama dengan minus 1. Sedangkan turunan parsial f terhadap y diperoleh 2y ya, ditambah x kuadrat sama dengan 0, jadi di sini diperoleh 2y sama dengan minus x kuadrat. Nah, kalau X sama dengan 0, kita substitusi ke sini, maka diperoleh Y sama dengan 0. Jadi, titik kritis yang pertama 0,0. Kemudian, kalau Y-nya sama dengan minus 1, maka X-nya diperoleh plus minus akar 2. Nah, jadi di sini ada 3 titik-titik kritis, yaitu 0,0, kemudian minus akar 2, minus 1, serta akar 2, minus 1. Nah, kedua titik ini berada di luar domain. Ya, karena di sini domainnya ini kalau kita gambarkan dia akan berupa persegi. Ya, persegi berukuran 2 kali 2, X-nya dari minus 1 sampai 1, serta Y-nya dari minus 1 sampai 1. Karena dua titik kritis ini di luar domain, maka hanya kita gunakan titik kritis yang berada di dalam domainnya saja. Kemudian kita juga mencari nilai-nilai di perbatasan domain. Nah, karena domain tersebut dibatasi oleh 4 garis, yaitu X sama dengan minus 1, X sama dengan 1, Y sama dengan minus 1, dan Y sama dengan 1, maka kita substitusi, kita cari nilai pada perbatasan domain tersebut. Yang pertama, X sama dengan minus 1, kita substitusikan ke Fxy. Di sini diperoleh Y kuadrat tambah Y tambah 5. Di mana Y sama dengan minus 1 sampai 1. Maka di pembatasan garis X sama dengan minus 1 di sini diperoleh kemungkinan nilainya dari, kalau Y-nya minus 1 maka 5, kalau Y-nya 1 7. Nah, berarti dalam garis X sama dengan 1 untuk Y sama dengan minus 1 sampai 1 diperoleh nilai sekitar 5 sampai 7. Berikutnya, kalau X sama dengan 1, maka diperoleh Y kuadrat tambah Y sama dengan ditambah 5. Nah, di sini juga sama ya, jadi nilainya mulai dari 5 sampai 7. Kemudian kalau kita substitusikan Y sama dengan minus 1, maka dia selalu bernilai 5. Sedangkan kalau kita substitusikan nilai Y sama dengan 1, dia akan bernilai 2X kuadrat ditambah 5, dimana X-nya mulai dari minus 1 sampai 1. Jadi kalau kita substitusikan X-nya minus 1 itu 7. Kalau X-nya 0, 5. Kalau X-nya 1 juga 7. Jadi berada di sekitar 5 sampai 7. Nah, selain itu kita juga cari nilai-nilai di titik-titik sudut ya. Diperoleh nilai-nilai seperti ini, 5, 7, 5, 7, 4. Nah, 4 ini titik kritisnya yang kita cari dari do F sama dengan 0 dan Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0. Nah, kemudian tinggal kita bandingkan ke 5.
nilai di titik-titik itu. Jadi diperoleh nilai maksimumnya 7 dan nilai minimum 4. Jadi kira-kira ini gambar domainnya ya, seperti ini. Kalau kita gambarkan, kita plot gambar seperti ini. Jadi ini tadi yang di sini yang bernilai 5 ya, yang bernilai 5 ini yang apa tadi, Y-nya sama dengan -1 ya. Ini Y sama dengan 1, X sama dengan -1, dan X sama dengan -1. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Berikutnya kita lanjutkan kasus kedua. Di sini diminta mencari nilai ekstrem mutlak dari fungsi xy sama dengan 2 ditambah 2x tambah 4y dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat yang berada pada segitiga di kuadran pertama, di mana segitiga tersebut dibatasi oleh garis x sama dengan 0, y sama dengan 0, serta y sama dengan 9 dikurangi x. Nah, kita gambarkan ya kira-kira nah, bentuknya seperti ini ya domainnya ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita mencari titik kritis, dicari dengan turunan parsial f terhadap x-nya. Di sini diperoleh 2 dikurangi 2x sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan x sama dengan 1, sedangkan turunan parsial f terhadap y diperoleh 4 dikurang 2x sama dengan 0. Di sini kita peroleh y sama dengan 2, sehingga dari sini didapatkan titik kritisnya yaitu 1,2. Nah, kemudian kita lanjutkan mencari nilai d di titik kritis itu, di mana d sama dengan fxx kali fyy dikurangi fxy kuadrat, dan ternyata dia bernilai 4 lebih dari 0. Kemudian kita identifikasi titik kritis tersebut merupakan maksimum atau minimum. Karena fxx-nya negatif 2, maka titik kritis tersebut f1,2 merupakan nilai maksimum. Kemudian nilainya kita substitusikan ke fxy seperti ini. Diperoleh 7. Kemudian kita cari nilai-nilai di perbatasan domain, di mana domainnya kan berbentuk segitiga ya, x sama dengan 0, kemudian y sama dengan 0, serta y sama dengan 9 dikurang x. Dengan cara yang sama kita substitusikan, nah sehingga f0,y nilai seperti ini, 2 tambah 4y dikurang y kuadrat, dimana y nya 0 sampai 9, kemudian y sama dengan 0, diperoleh 2 ditambah 2x dikurang x kuadrat, dimana x nya 0 sampai 9, serta y sama dengan 9 dikurang x diperoleh 16x dikurang 43, untuk x mulai dari 0 sampai 9. Kemudian kita juga cek nilai pada titik-titik sudutnya. Di sini kita dapatkan f00 nya sama dengan 2, kemudian f0,9 minus 43, serta f9,0 minus 61. Nah, sehingga kalau kita bandingkan beberapa nilai di sini yang merupakan nilai minimum itu di 9,0 bernilai minus 61. Kalau kita gambarkan, kira-kira bentuknya seperti ini, di mana titik kritis yang ini masih berada di dalam domain yang berbentuk segitiga tadi. Kemudian kita cari nilainya. Jadi nilai minimumnya itu, nilai maksimumnya kan tadi bernilai 7, sedangkan nilai minimumnya berada di wilayah domain yang segitiga tadi. Cuma di sini gambarnya sampai ya, karena dia bernilai kecil ya, minus 61. Ya, oke. Seperti ini kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami baik. Semoga bermanfaat.